Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan diberkahi dengan rezeki yang berlimpah. Di Singapura, lebih dari 100.000 pekerja migran berasal dari Bangladesh. Kebanyakan dari mereka bekerja di sektor konstruksi dengan imbalan yang menggiurkan. Magnet ekonomi inilah yang mendorong mereka merantau ke Singapura. Jika di Bangladesh, gaji minimum berkisar sekitar 1 juta rupiah per bulan, maka para pekerja migran di sektor konstruksi di Singapura bisa mendapatkan gaji antara 3 hingga 6 juta rupiah per bulan. Salah satu dari banyak pekerja migran asal Bangladesh yang merantau ke Singapura adalah Ahmed Salim, yang lahir pada tahun 1989. Dia bekerja sebagai tukang cat di sebuah perusahaan konstruksi. Setiap hari, rutinitasnya adalah bekerja keras di lapangan, kemudian pulang ke asrama perusahaan. Di akhir pekan, dia menemukan kesenangan dengan melepaskan kepenatan. Sejak Mei tahun 2012, kehidupan Ahmed Salim di Singapura semakin berwarna karena dia jatuh cinta pada Nur Hidayati Alia, seorang pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di Singapura sebagai pengembang seni. Pertemuan mereka di akhir pekan selalu dinantikan, di mana mereka berkumpul setiap 2 minggu sekali pada hari Minggu. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan berjalan-jalan, makan, berbelanja, dan juga menjalin hubungan intim. Ahmed cukup dermawan, setidaknya menurut pandangannya. Setiap bulan, dia memberikan sejumlah uang sekitar 500.000 hingga 1 juta rupiah kepada kekasihnya, Yati. Selain itu, dia juga memenuhi berbagai kebutuhan Yati seperti pakaian, serta membantu membayar utang dan pinjamannya. Sepertinya hubungan mereka cukup serius. Setelah 5 tahun pacaran, pada November tahun 2017, mereka berdua sepakat untuk menikah, dan rencananya, jika tidak ada halangan, pernikahan mereka akan dilangsungkan pada Desember tahun 2018. Namun, belakangan ini, Ahmed Salim merasa gelisah. Ia memiliki kecurigaan bahwa Yati berselingkuh. Kecurigaan itu muncul saat suatu hari Minggu. Ahmed mencoba menelepon Yati berulang kali, namun tidak mendapat jawaban. Ketika Ahmed kemudian memonfrontasi Yati, wanita itu mengaku bahwa sejak sekitar Mei atau Juni tahun 2018, dia telah menjalin hubungan dengan pria lain, juga warga Bangladesh, yang bernama Syamim Samizur, yang bekerja sebagai tukang ladang di Singapura. Mereka bertemu sebulan sekali, pada hari Minggu, kata Yati. Mendengar pengakuan tersebut, Ahmed merasa marah dan kecewa. Hubungan mereka pun kandas, dan rencana pernikahan pada Desember tahun 2018 urung terlaksana. Ahmed yang emosional kemudian meminta bantuan kepada orang tuanya di Bangladesh. "Tolong carikan aku jodoh," pinta Ahmed. Dengan senang hati, orang tua Ahmed menuruti permintaannya, dan sang ibu berhasil menemukan calon istri yang cocok baginya. Mereka sepakat untuk menikah pada Februari tahun 2019. Namun, nyatanya tidak semudah itu bagi Ahmed untuk memusatkan perhatiannya pada calon istri dan rencana pernikahan mereka. Ahmed tinggal di Singapura, sementara calon istri berada di Bangladesh. Mereka juga belum terlalu akrab satu sama lain. Tak dapat dipungkiri, bayangan Yati selalu menghantuinya, sulit untuk dilupakan. Akhirnya, sekitar Juli atau Agustus tahun 2018, Ahmed dan Yati kembali berhubungan, meskipun saat itu Ahmed sudah memiliki calon istri di Bangladesh, dan Yati pun sudah memiliki pacar, Syamim. Seperti sebelumnya, Ahmed dan Yati melanjutkan hubungan mereka, bertemu 2 minggu sekali pada hari Minggu, dan menjalin hubungan layaknya suami istri. Namun, di dalam hati Ahmed masih tersisa keraguan. Meskipun dia sudah memiliki jodoh di Bangladesh, dia merasa cemburu dan tidak rela Yati menjalin hubungan dengan Syamim. Hal itu sering menjadi sumber pertengkaran di antara mereka, seperti suatu hari ketika mereka berdua berada di dalam kamar hotel. Saat itu, Ahmed dengan kasar menutup mulut Yati dengan handuk. Yati panik dan meminta maaf kepada Ahmed, serta berjanji untuk mengakhiri hubungannya dengan Syamim. Meskipun tahu bahwa Ahmed telah dijodohkan di Bangladesh dan akan menikah pada bulan Februari tahun 2019, Yati bersumpah akan tetap bersama Ahmed. Kisah cinta antara Ahmad dan Yati ternyata masih berlanjut. Pada tanggal 9 Desember tahun 2018, Ahmad sekali lagi tidak bisa menghubungi Yati melalui telepon genggamnya. Ini membuatnya curiga bahwa Yati mungkin berselingkuh. Curigaannya terbukti benar ketika Yati akhirnya menelepon pada malam hari dan mengaku semuanya. "Aku punya pacar lain, namanya Hanifah," kata Yati.
Dia mengungkap bahwa dia mulai berhubungan dengan Hanifah Muhammad Abu sekitar bulan Oktober atau November tahun 2018. Hanifah, seperti Ahmad, juga berasal dari Bangladesh dan bekerja di sektor assembling di Singapura. Seminggu setelah mereka berkenalan, Yati dan Hanifah rutin bertemu 2 minggu sekali pada hari Minggu dan menjalin hubungan intim. Yati juga mengungkap bahwa dia sudah dijodohkan dengan seorang gadis di Bangladesh, sesuai dengan keinginan orang tuanya. Bahkan, Yati menunjukkan screenshot profil WhatsApp Ahmad kepada Hanifah. Dia berjanji akan mengakhiri hubungannya dengan Ahmad dan setia pada Hanifah. Melalui telepon genggam Yati, dia menyampaikan pesan kepada Ahmad. Kamu sebaiknya pulang ke Bangladesh dan menikah di sana. Perasaan Ahmad menjadi kacau balau, dia merasa marah dan cemburu. Dia meminta bertemu dengan Yati untuk membicarakan masalah tersebut. Yati setuju. Pada tanggal 23 Desember tahun 2018, Ahmad dan Yati bertemu dan menginap di sebuah hotel. Di sana, terjadi pertengkaran hebat antara mereka tentang Hanifah, pria baru dalam kehidupan Yati. Untuk menenangkan Ahmad, Yati kemudian berbohong bahwa dia dan Hanifah belum pernah bertemu secara langsung, dan hanya berkomunikasi melalui telepon genggam. Emosi Ahmad mereda, terutama ketika Yati membayar utangnya sebesar Rp500.000. Mereka pun kembali ke tempat masing-masing, tetapi sore harinya, Ahmad menerima panggilan telepon dari Yati. Baiklah, kita putus saja, kata Yati. Ahmad merasa gusar dan meminta bertemu dengan Yati untuk terakhir kalinya guna membahas masa depan hubungan mereka. Yati menyetujuinya. Pagi tanggal 30 Desember tahun 2018, Ahmad Salim sudah bersiap-siap. Dia menarik semua uang yang dimilikinya melalui mesin ATM di dekat asramanya, hanya menyisakan 400.000 di rekening bank. Pria itu kemudian mengambil seutas tali dan menyembunyikannya di kantong celananya. Sekitar pukul 4 sore, dia menjemput Yati di rumah majikannya. Mereka naik taksi menuju ke Paya Lebar. Di sana, Yati bertemu dengan seorang teman untuk mengambil sesuatu. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan MRT dari stasiun Paya Lebar ke stasiun Al-Junaid. Mereka menuju Golden Dragon Hotel di kawasan Gailang. Keduanya check-in di kamar 307 dengan membayar sewa sekitar 400.000 untuk 3 jam. Seperti biasa, mereka berhubungan intim. Di saat itu, Ahmad mencoba merayu Yati untuk mengakhiri hubungan dengan Hanifah, tetapi Yati menolak. Mereka kemudian kembali berhubungan intim. Ahmad, yang semakin cemburu terhadap Hanifah, meminta untuk memeriksa HP Yati, namun Yati sekali lagi menolak. Dia berkata, Hanifah lebih baik di tempat tidur, dan dia lebih kaya. Kalau kau tidak percaya, minggu depan aku akan pergi bersamanya dan akan membuat video untukmu. Pertengkaran hebat tak terhindarkan, aku akan membunuhmu. Saat Ahmad meraih handuk dan membungkus leher Yati dengan keras, wanita itu berusaha melawan, tapi tak berdaya karena Ahmad lebih kuat. Ketika Yati tidak lagi bergerak, Ahmad melepas handuk dari lehernya, lalu mengambil seutas tali dari kantongnya dan kembali mencekik leher Yati, menutup mulutnya dengan handuk. Sekitar 15 detik kemudian, dia memutar tali itu dengan kuat untuk memastikan Yati telah meninggal. Ahmad berkeringat dingin saat melihat hasilnya. Dia segera mandi, lalu mengenakan pakaian Yati dan menutupinya dengan selimut. Sekitar pukul 8.15 malam, Ahmad mengunjungi resepsionis hotel untuk memperpanjang masa inap kamar. Setelah menawar harga, dia akhirnya membayar sekitar 300.000 untuk perpanjangan 2 jam. Ahmad singkat keluar sebentar untuk membeli minuman, lalu kembali ke kamar. Di sana, dia melihat Yati masih terbaring tak bergerak di atas tempat tidur. Tanpa ragu, dia mengambil semua uang Yati yang ada, hanya sekitar 300.000, serta HP dan kartu EasyLink miliknya. Terakhir, dia mematikan AC dan lampu kamar sebelum meninggalkan hotel. Pada malam tanggal 30 Desember tahun 2018, Li Fengyuan bertugas sebagai resepsionis di Golden Dragon Hotel. Selain membantu tamu check-in, Li juga bertanggung jawab memastikan tamu-tamu hotel check-out sesuai jadwal. Sekarang sudah pukul 10.15 malam, namun tamu di kamar 307 belum juga check-out. Li memutuskan untuk mengetuk pintu kamar beberapa kali, tapi tidak ada respons. Akhirnya, dia membuka kamar dengan kunci duplikat. Di dalam, dia menemukan seorang wanita terbujur kaku di atas tempat tidur. Li berusaha membangunkan wanita itu, namun terkejut melihat wajahnya yang bengkak dengan bercak merah keluar dari telinga dan hidungnya. Tanpa ragu,
Lee segera menghubungi polisi. Tak lama kemudian, polisi dan para medis tiba di tempat kejadian. Wanita di kamar 307 dinyatakan meninggal dalam keadaan yang mencurigakan, dengan bekas jeratan di lehernya. Polisi mendapat laporan dari resepsionis bahwa seorang pria Bangladesh telah meninggalkan hotel, meninggalkan wanita yang telah meninggal di kamar. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi, yang mengonfirmasi bahwa kematian tersebut disebabkan oleh cekikan di leher. Sementara itu, Ahmad telah kembali ke asramanya, di mana ia bertemu temannya, Halik Abdul, dan meminta bantuannya untuk mengirimkan uang sebesar 10 juta rupiah kepada orang tuanya di Bangladesh. Aku telah melakukan hal yang mengerikan, dan aku harus pulang ke Bangladesh, ujarnya pada temannya. Setelah itu, Ahmad berbagi makanan dengan rekan-rekannya di asrama, mandi, dan meninggalkan tempat tersebut. Dia kemudian menghabiskan waktu di kawasan Gailan sebelum akhirnya pada pukul 2 dini hari, ia check-in di sebuah hotel. Namun, dia tidak lama tinggal di sana. Pukul 5 pagi, ia check-out dan menghabiskan waktu di sebuah taman di kawasan tersebut. Sekitar pukul 9 pagi, Ahmad mengirim pesan WhatsApp kepada Zolao, yang bertanggung jawab atas urusan karyawan di perusahaannya. Dengan alasan masalah keluarga, saya harus segera pulang ke Bangladesh hari ini, laporkan Ahmad, meminta gajinya dibayarkan. Zolao menyarankan agar dia menghubungi pemilik perusahaan, Fadilah, lewat telepon. Fadilah menyarankan agar Ahmad datang ke kantor untuk membahas masalah tersebut. Meskipun demikian, ketika Ahmad tiba di kantor, polisi sudah menunggunya. Ternyata, sebelumnya polisi telah dihubungi oleh kantor, yang menginformasikan bahwa mereka mencari Ahmad yang diduga terlibat dalam penghilangan nyawa di Golden Dragon Hotel. Tindakan tersebut ternyata berhasil menarik Ahmad ke kantor agar polisi dapat menangkapnya dengan mudah. Jenazah Nurhidayati Wartono Surata alias Yati telah dipulangkan ke Indonesia dan dimakamkan di TPU Desa Kenangan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Yati meninggal di usia 34 tahun menjelang akhir tahun 2018. Menurut sang ibu, Warsem, sehari sebelumnya, dia dan Nurhidayati masih sempat mengobrol lewat telepon seluler. Sang anak mengabarkan dirinya baik-baik saja di Singapura dan berjanji malamnya akan kembali menelpon sang ibu. Namun, meskipun ditunggu-tunggu, telepon tersebut tidak kunjung datang. Akhirnya, Warsem mengambil inisiatif untuk menelpon, tetapi sekali lagi, telepon tidak dijawab. Keluarga pun terkejut ketika pada Senin sore, tanggal 31 Desember tahun 2018, mereka menerima telepon dari KBRI Singapura yang memberi kabar tentang kematian Nurhidayati kepada media. Warsem mengungkapkan bahwa dia mengetahui tentang hubungan asmara antara Nurhidayati dan Ahmad Salim. Sebenarnya, Yati telah menolak berkali-kali untuk tetap menjadi pacar Ahmad, karena dia merasa hanya dijadikan perempuan simpanan. Namun, Ahmad bersikeras, bahkan pernah mencoba melempar Nurhidayati dari lantai 4 apartemen majikannya, menurut Warsem. Warsem telah menyarankan kepada anaknya untuk melaporkan Ahmad ke polisi, tetapi Yati tidak ingin berurusan dengan polisi karena takut dipecat oleh majikannya. Sebelum menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI), Nurhidayati pernah menikah selama 7 bulan dengan seorang pria, namun kemudian bercerai. Pernikahan tersebut menghasilkan seorang anak yang menjadi tulang punggung keluarga. Nurhidayati ingin keluarganya bahagia, dan karena itu, dia memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Awalnya, Yati bekerja sebagai TKI di Arab Saudi selama 2 tahun, baru kemudian menjadi TKI di Singapura dengan kontrak selama 3 tahun. Setelah kontraknya habis, Yati kembali ke kampung halaman, namun kemudian berangkat lagi ke Singapura dan bekerja di majikan yang berbeda selama 4 tahun. Masa kontraknya seharusnya berakhir pada Desember tahun 2018. Nurhidayati seharusnya pulang pada bulan Desember, tapi karena tidak memiliki uang, dia meminta majikannya agar kontraknya diperpanjang sampai Agustus tahun 2019. Hal tersebut disampaikan oleh sang ibu, Warsem, dengan gaji sebagai art di Singapura. Yati mampu membeli rumah dan tanah yang berlokasi tidak jauh dari rumah orang tuanya. Rumah tersebut baru saja selesai direnovasi dengan dana sekitar 100 juta rupiah, menurut keluarga Yati. Sebenarnya, masih ada keinginan untuk membangun sebuah rumah mungil, tapi sebelum itu terwujud, Yati harus pergi selamanya, meninggalkan anak laki-lakinya yang baru berusia 11 tahun. Persidangan kasus penghilangan nyawa Nurhidayati digelar di pengadilan Singapura, dengan Ahmad Salim sebagai terdakwa.
Dalam persidangan, pria Bangladesh itu menyatakan bahwa dia tidak pernah memiliki niat untuk menghilangkan nyawa Yati. Namun, ketika pertengkaran meletus dan Yati menghina dirinya, dia merasa marah dan kehilangan kendali hingga pada akhirnya mengakibatkan kematian Yati. Menurut Ahmad, hubungannya dengan Yati sudah seperti suami istri. Meskipun mereka belum sah menikah, dia telah mengeluarkan jumlah uang yang cukup besar untuk Yati dan memenuhi segala kebutuhannya. Namun, jaksa penuntut umum menolak klaim tersebut. Menurut versi yang disampaikan oleh JPU, sebenarnya Ahmad telah merencanakan penghilangan nyawa Yati sejak mengetahui bahwa Yati menjalin hubungan dengan Hanifah. Oleh karena itu, saat mereka bertemu di hotel pada tanggal 23 Desember, Ahmad mencoba mencekik Hanifah dengan handuk. Namun, rencananya untuk menghilangkan nyawa terpaksa dibatalkan ketika Yati berbohong dan mengatakan bahwa mereka hanya berkomunikasi melalui HP dan tidak pernah bertemu. Namun, kemudian ketika Yati memutuskan hubungan mereka melalui HP, Ahmad kembali merencanakan penghilangan nyawa Yati. Kali ini, dia membawa seutas tali di kantongnya, dan saat bertemu Yati di Golden Dragon Hotel pada tanggal 30 Desember tahun 2018, dia menghabisi Yati. Setelah terbukti bersalah atas penghilangan nyawa berencana, pengadilan menjatuhkan vonis mati padanya, yaitu hukuman gantung. Demikian video ini. Saya berdoa agar kita dan keluarga terdekat kita tidak pernah mengalami insiden serupa. Semoga keselamatan selalu menyertai kita dalam setiap aktivitas. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Berikan dukungan untuk channel ini dengan menekan tombol suka. Jika Anda memiliki informasi tambahan atau sudut pandang yang berbeda, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah.